Guys, kita lihat Indonesia ataupun Bapak Presiden Jokowi nggak mau lagi diatur-atur oleh Singapura. Bapak Presiden Jokowi mahu bangunkan smelter raksasa timahnya sendiri di dalam negeri. Bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mahu mengaksyenkan satu lagi video daripada channel Hunting Permen Asik. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe, klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Hunting Permen Asik. Jadi judul yang kita mahu mengaksyenkan adalah Gak Mau Diatur-Atur Singapura, Jokowi bangun smelter timah raksasa. Oh, kita tahu sebelum ini guys, harga timah ini adalah diatur oleh Singapura. Jadi kita lihat di sini bagaimana Bapak Presiden Jokowi mengatakan untuk menghentikan ekspor biji timah ke luar negara termasuklah Singapura. Dan di sini nanti Bapak Presiden Jokowi mahu melakukan hilirisasi di dalam negeri Indonesia sendiri dan tidak mahu lagi diatur-atur oleh Singapura. Jadi bagaimana Singapura guys? Jadi apa persediaan Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri? Maka Bapak Presiden Jokowi mengatakan akan menyiapkan banyak smelter-smelter yang tempatnya tambang timah di situ. Jadi di situlah yang akan dibina untuk smelter-smelter timah itu nanti. Jadi bagaimana negara-negara di luar sana untuk mendapatkan bahan-bahan mentah itu guys? Maka investor-investor mereka akan membangunkan smelter-smelter mereka di dalam negeri Indonesia. Jadi di situlah nanti peluang untuk rakyat Indonesia untuk bekerja di smelter-smelter yang ada di dalam negeri Indonesia. Jadi itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi, itulah kebijakan Bapak Presiden Jokowi guys. Indonesia pasti akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Kerana itulah yang diimpikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan diimpikan oleh rakyat Indonesia sendiri. So guys, bagaimana ceritanya? Saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Hunting Permen Asik ini. Dan selepas itu saya akan memberi sedikit komentar di hujung videonya. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul. Mari. Kita tidak mau pengusaha yang punya smelter di sini itu semaunya ngatur harga. Pemerintah yang akan mengatur harga itu supaya pemilik smelter tadi itu juga pemilik UP tadi juga memasok tadi ke smelter sini dengan harga yang pantas. Baik, sederhana Pak. Melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nah, nikel sudah, timah, boksit, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Tapi Poin 45. Anything you advise to us, we very welcome. But one thing, don't disturb our economic growth. So whatever it is, because at the end, we have to create job opportunity for the people of Indonesia. Similar also to the other ASEAN countries. ya, ini semuanya harus konsisten dan harus dikawal. Kalau tidak, kita mundur lagi nanti ke belakang. Karena ini memang konsistensi itu yang dibutuhkan. Karena kalau enggak, kita balik lagi ke ekspor bahan mentah yang nilai tambah nggak akan kita dapatkan sampai kapanpun. Karena inilah yang akan menjadi lompatan besar peradaban negara kita. Saya meyakini itu. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar. Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan menolak
ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Presiden Joko Widodo pastikan penyetopan ekspor timah akan terjadi di tahun ini. Oh, Menurut Jokowi, langkah penyetopan itu guna mendukung upaya hilirisasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. ya. Apalagi saat ini, Indonesia adalah negara nomor 1 pengekspor ingot timah, di mana cadangan timah Indonesia adalah nomor 2 di dunia. Nomor 2 Tentu di saja, dunia. pelarangan ekspor timah ini menimbulkan respon dari berbagai kalangan. Terlebih selama ini harga timah ditentukan oleh Singapura. Maka langkah penghentian ekspor timah ini baik dalam rangka mengatur tata niaga timah dunia sehingga Indonesia ke depan bisa berdaulat mengatur harga timah dunia. Dengan hilirisasi, dengan membangun smelter, Indonesia akan punya peran untuk menentukan harga sehingga tidak cuma diatur oleh negara yang punya smelter saja. Kebutuhan timah dunia tinggi, hampir semua telepon genggam misalnya berisi timah. Apalagi di Betul. dalam timah juga ditemukan rare earth, di mana mineral ini sedang diburu oleh Amerika Serikat. Karena hal inilah kementerian terkait terus melakukan persiapan untuk mendukung kebijakan larangan ekspor timah yang rencananya akan berjalan pada pertengahan tahun ini. Wow, Persiapan sama ya, tersebut dengan diantaranya boksit. percepatan pembangunan smelter, substitusi produk impor, hingga mengajukan proposal pembangunan kawasan ekonomi khusus berbasis timah. Untuk smelter, pemerintah saat ini terus mengebut pengerjaan smelter timah top submerged ledge atau TSL Ausmelt Furnace milik PT Timah Tbk di kawasan unit metalurgi Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Proyek pabrik pengolahan timah modern ini akan selesai pada November mendatang. Smelter mendatang, TSL Ausmelt Furnace ini merupakan salah satu bentuk transformasi dan inovasi teknologi pengolahan timah kadar rendah yang dilakukan PT Timah. Sebelumnya, perusahaan menggunakan reverberatory furnace sebagai teknologi pengolahan. Langkah ini dilakukan menyusul minimnya serapan timah batangan di industri hilir domestik yang bertahan di angka maksimum 5% dari produksi 80.000 ton per tahun. Jokowi kali ini tak main-main. Sejak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi mulai merubah keadaan Indonesia dengan banyak membuat gebrakan dan kebijakan ekonomi hingga politik yang lebih progresif. Perlahan namun pasti, penerimaan Singapura yang bersumber dari keuangan Indonesia mulai digembosi dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Jokowi. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Jokowi membuat negara itu tidak lagi dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang superior. Kini diyakini Singapura semakin ketar-ketir ketika fakta membuktikan bahwa Jokowi akan semakin mengkerdilkan ekonomi Singapura dan mengancam kedaulatan ekonomi negara tersebut. Sehingga bukankah tidak mengherankan jika Singapura kemudian bermanuver dengan mendekati musuh Jokowi? Jika musuh Jokowi memenangi Pilpres yang akan datang, tentunya Singapura dapat mempertahankan dominasinya atas Indonesia karena Singapura menganggap mereka tidak seagresif Jokowi. Ataukah akan kita biarkan saja? Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Hunting Permen Asik. Judulnya gak mau diatur-atur di Singapura, Jokowi bangun smelter timah raksasa. Itulah kita lihat sebelum ini ya guys. Harga timah di Indonesia diatur oleh Singapura dan sekarang ini Bapak Presiden Jokowi tidak mau lagi main-main dan Bapak Presiden Jokowi mengatakan akan menstopkan ekspor timah itu pada pertengahan tahun ini juga, pada tahun 2023 ini. Dan selepas ini kita lihat sebelum ini adalah nikel dihentikan ekspornya, kemudian bauksit dan diikuti dengan timah pula yang akan dihentikan juga pada pertengahan tahun pada tahun 2023 ini. Bagaimana di negara-negara luar seperti Eropah, Singapura dan negara-negara yang memerlukan timah, kita tahu pasti investor daripada luar negara ataupun daripada negara-negara mana yang mahukan timah Indonesia itu, pasti mereka akan membangunkan smelter di dalam Indonesia. Dan apa yang kita sudah dengar tadi, apa yang dikatakan oleh iaitu Hunting Permen Asik mengatakan iaitu Indonesia adalah pengeluar nombor 1 dunia ya biji timah, dan
untuk cadangan dunia, Indonesia adalah di tempat yang kedua di dalam dunia untuk cadangan timah di dalam dunia. Betapa banyaknya cadangannya, dan hingga di situ kita lihat Indonesia adalah di tempat yang kedua. Jadi guys, apa tindakan bapa Presiden Jokowi ini memang sangat tepat sekali untuk menghentikan ekspor timah ke luar negara, kerana kita tahu guys, jika Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negeri sendiri, kerana timah ini sangat menguntungkan. Apa yang kita nampak di dalam dunia ini, di seluruh dunia ini, semua orang ada mempunyai HP, dan setiap HP-nya pasti ada mengandungi timah di dalam setiap HP itu. Jadi timah itu sangat penting kegunaan di dalam dunia itu. Jadi maka sebab itulah bapa Presiden Jokowi mengambil tindakan dengan segera untuk menghentikan ekspor ke luar negara biji timah itu dan dihilirisasi di dalam negeri sendiri. Itu akan lebih menguntungkan lagi untuk Indonesia. Maka dengan persiapan itu, kita lihat Indonesia sudah mula untuk membangunkan smelter-smelter mereka di dalam negeri untuk kegunaan hilirisasi di dalam negeri Indonesia sendiri. Dan itulah kebijakan bapa Presiden Jokowi guys. Dan selepas ini kita lihat bagaimana nanti negara-negara luar yang mahukan timah daripada Indonesia, mereka haruslah membina smelter-smelter mereka di dalam Indonesia. Jadi di situ banyaklah peluang nanti untuk pekerja-pekerja Indonesia untuk bekerja. Jadi di situlah bertambahlah ekonomi Indonesia bertambah baik, dan rakyat Indonesia akan bertambah baik juga ekonominya. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan mereaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.